Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala, dilimpahkan dengan rezeki dan harta yang halal dan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membicarakan tentang tamadun Melayu secara singkat. Mudah-mudahan materi tentang tamadun Melayu ini memberikan kita motivasi atau semangat untuk terus menjadi bangsa Melayu yang gemilang. Pertama, kita akan membicarakan tentang makna kata tamadun. Tamadun berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata maddana. Maddana bermakna membangun suatu kota atau seseorang atau masyarakat yang mempunyai peradaban. Jadi membangunnya bukan berarti hanya membangun bentuk fisik, tetapi juga membangun kepribadian. Pengertian selanjutnya dari kata maddana adalah keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Jadi ada makna tentang kemajuan di dalam kata tamadun atau maddana. Dalam kata lain, maddana ini disinonimkan dengan bahasa Arab, yaitu bahasa Arab yang lain, yaitu umran, hadarah, dan madaniyah. Peradaban manusia yang lebih maju merupakan wujud dari tamadun. Jadi suatu kemajuan, tentunya kemajuan dalam makna yang positif, perubahan yang positif, maka itu merupakan wujud dari tamadun. Peradaban di dunia ini tentu saja berkembang secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan dalam suatu bangsa yang mengalami perubahan-perubahan atau perkembangan dan kemajuan. Pendapat lain disampaikan oleh Saputra bahwa tamadun berasal dari kata Madinah atau Madana yang bermakna kota atau bandar yang berisikan peradaban. Jadi menurut Saputra ini, Madana ini berkaitan dengan keadaan suatu kota atau bandar yang mempunyai peradaban yang gemilang. Kemudian tamadun Melayu itu bermakna suatu kota yang penuh dengan peradaban atau suatu daerah yang terdapat bangsa Melayu atau rumpun Melayu yang memiliki peradaban maju. Jadi kalau kita gabungkan makna tamadun Melayu ini berkaitan dengan kemajuan suatu bangsa atau masyarakat atau pribadi atau kota. Jadi ada kemajuan fisik dan kemajuan psikis yang terkandung di dalam makna tamadun Melayu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tamadun Melayu berdasarkan beberapa kajian, yaitu pertama, tinjauan geografis historis, yaitu tinjauan berdasarkan tata letak dan sejarah. Dalam tinjauan ini dikatakan bahwa alam Melayu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi jelas di sini bukan hanya merupakan suatu etnik tertentu, tetapi Melayu itu merupakan suatu bangsa
yang cakupannya sangat luas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan kedua bahwa benua ini dipagari oleh Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Dengan demikian, alam Melayu tentu saja termasuk Asia Tenggara, dan Asia Tenggara disinilah yang merupakan titik fokus bangsa Melayu. Kedua, tinjauan manusia dan budaya yang melintasi ruang dan masa. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dikatakan bahwa orang Melayu merupakan sekelompok etnik yang beragama Islam. Sebenarnya yang lebih tepat sekelompok bangsa yang beragama Islam. Fokus pertamanya adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua berbahasa Melayu. Dan ketiga beradat istiadat Melayu. Dengan demikian, tiga syarat penting ini merupakan suatu produk pengakuan bahwa seseorang itu dikatakan bangsa Melayu. Nah, kalau kita kaji secara historis, tentu saja ini akan bertentangan karena secara historis belum tentu bangsa Melayu itu semuanya beragama Islam. Karena masih ada sampai saat ini bangsa Melayu yang masih belum memeluk Islam. Kemudian kalau kita kaitkan lagi secara historis, tentu saja atau bisa saja orang-orang yang sebenarnya secara genetik bukan berasal dari bangsa Melayu, dengan syarat ini bisa saja mereka menjadi bangsa Melayu atau mereka masuk Melayu. Kemudian pernyataan berikutnya, orang Melayu lebih bersifat Islamik. Dan ini sudah jelas karena pengaruh Islam yang masuk ke Nusantara, khususnya Indonesia sejak abad ke-7, itu telah mengubah pola-pola kehidupan bangsa Melayu yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian kita berbicara tentang tahap tamadun Melayu. Tamadun suatu bangsa tentu mempunyai tahap-tahapan tertentu, termasuk tamadun Melayu. Ada beberapa tahap dalam tamadun Melayu. Pertama, tahap kerajaan. Dalam tahap kerajaan ini dikatakan bahwa sejak berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur pada 380 Masehi atau abad ke-4. Kemudian perkembangan ini dilanjutkan oleh Kerajaan Melayu Swarna Bumi Jambi dan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang atau bisa saja di Riau pada abad ke-7. Kemudian tamadun Melayu dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme, agama Hindu-Buddha dan tamadun India. Animisme dan dinamisme sampai saat ini masih menjadi kepercayaan bangsa-bangsa di dunia. Ini merupakan pengaruh dari keseimbangan alam. Kepercayaan kita pada alam, kepercayaan kita pada benda-benda gaib. Namun pengaruh-pengaruh ini tentu saja bertentangan dengan, pada umumnya ada yang bertentangan dengan Islam yang sudah merupakan darah daging bangsa Melayu.
Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu tahap masuknya agama Islam. Islamlah yang menyebatikan dan menyangga atau menyagang alam Melayu hingga berkembang pesat. Dengan masuknya agama Islam yang diterima oleh bangsa Melayu tanpa pertentangan, dengan penuh ikhlas, dengan penuh kesabaran, sehingga bangsa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Banyak kemajuan yang ditoreh oleh bangsa Melayu, mulai dari kerajaan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, itu berdasarkan setelah masuknya agama Islam. Agama Islam yang masuk pada abad ke-7 ini sekaligus menjadi jati diri bangsa Melayu. Makanya ada dikatakan bahwa dunia Melayu adalah dunia Islam. Mengapa demikian? Karena semua landasan kehidupan bangsa Melayu adalah Islam atau berpusat pada agama Islam. Dalam catatan tertentu, dalam beberapa catatan, negeri Melayu pertama yang memeluk Islam yaitu Perlak. Ada suatu perkampungan Perlak yaitu di Aceh, negeri Aceh, Darussalam. Kemudian disebutkan raja pertama yang memeluk Islam adalah Raja Merah Silu. Ketika belum memeluk Islam bernama Raja Merah Silu, kemudian berubah atau bergelar Sultan Malikul Saleh. Nah, dari sinilah Islam bergerak dan besar hingga ke Malaka, Semenanjung Melayu, dan wilayah geografis seperti yang kita bahas tadi. Kemudian pada masa kerajaan Melaka yang dipimpin oleh Raja Parameswara yang berubah nama menjadi Raja Iskandar Shah, sekitar tahun 1400 Masehi atau abad ke-14 dan 15, yang memeluk agama Islam pada tahun 1414. Nah, disinilah Islam itu kian meluas dan bangsa tamadun Melayu juga semakin gemilang. Nah, kebangkitan Imperium Malaka membawa masa kegemilangan bagi tamadun Melayu. Jadi kekaisaran atau Imperium Malaka ini sangat besar pengaruhnya terhadap tamadun Melayu. Ada beberapa sebab mengapa kerajaan Melaka itu menjadi besar, menjadi gemilang sehingga berpengaruh pada tamadun Melayu. Pertama, sebab yang pertama dari segi sosial politik. Malaka dengan cepat menjadi imperium yang baru berdasarkan pengalaman Raja Parameswara di Sriwijaya. Nah, pengalaman Raja Parameswara di Sriwijaya itu dikembangkan atau diterapkan kembali ketika beliau di Malaka. Kemudian kekuatan ini menurut catatan disempurnakan oleh Bendahara Tun Perak sebagai perancang dasar Imperium Malaka. Kemudian Malaka menjadi hebat juga karena kegagahan Laksamana Hang Tuah dan para sahabatnya yang mematahkan musuh-musuh atau lanun-lanun di perairan-perairan. Dengan kekuatan ini, kekuatan Imperium Malaka ini, maka secara tidak langsung atau secara langsung mereka merencanakan kegemilangan tamadun Melayu. Faktor yang kedua dari segi ekonomi,
perdagangan. Malaka merupakan bandar dagang terpenting atau strategis pada masa itu pada abad ke-15. Bandar ini terletak di tepi Selat Malaka dan di tengah jalur perdagangan dunia barat, timur, Cina, dan India. Jadi dia menjadi sentris perdagangan yang bisa menarik perhatian dari berbagai belahan dunia. Dengan demikian tentu saja Melaka mendapat lirikan dalam masalah ekonomi perdagangan. Kemudian dari segi agama, khususnya agama Islam, Malaka termasyhur sebagai pusat ilmu dan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Jadi pusat-pusat kajian ilmu, pusat-pusat kajian keislaman ketika itu sudah berkembang di Kerajaan Malaka. Faktor penyebab lainnya adalah faktor yang tak kalah penting, yaitu dari segi budaya atau bahasa. Malaka merupakan pusat perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dalam urusan sosial dan perdagangan. Itu dalam catatan Abdul Rahman Abdullah dalam Somari. Jadi bahasa Melayu ketika itu sudah berkembang sedemikian pesat menjadi bahasa perdagangan dan bahasa interaksi sosial mancanegara di kawasan Asia Tenggara. Dan ini tentu saja membuka peluang tamadun Melayu untuk semakin berkembang luas. Tahap yang ketiga yaitu tahap keruntuhan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini runtuh pada 25 Juli 1511 oleh kolonial Portugis yang menjajah Malaka. Kemudian tamadun Melayu diteruskan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi berpindah ke Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 dan Sultan Iskandar Muda Johan Mahkota Alam pada tahun 1607 sampai 1636. Nah, arti penting dan kebesaran Kerajaan Aceh seperti Malaka yaitu penguasaan sosial politik, pusat ekonomi, dan pusat perdagangan. Jadi keberhasilan yang sudah dicapai oleh Imperium Malaka terjadi kembali pada Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, inilah sebenarnya yang kita sebut sekarang ini sebagai studi banding. Studi banding itu mempelajari sesuatu keberhasilan dari orang lain, kemudian kita terapkan untuk kemajuan kita atau bangsa kita. Kemudian di Kerajaan Aceh Darussalam ini, Kutaraja juga dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kemudian pusat dakwah Islam dan penulisan karya sastra. Demikian dikatakan oleh Teuku Iskandar dan Abdul Rahman Abdullah dalam Somari. Jadi ada kajian tetap melaksanakan pusat ilmu pengetahuan, pusat Islam, dan pusat karya sastra. Tahap yang terakhir yaitu tahap sosial politik. Dalam tahap sosial politik ini merupakan tahap yang menyedihkan, yang memprihatinkan dalam tamadun Melayu, kerajaan Melayu, budaya Melayu, kemudian persatuan Melayu. Pada tahap sosial politik ini terjadilah perpecahan kerajaan Melayu oleh
kolonial Inggris dan Belanda melalui Traktat London atau Perjanjian London yang tercetus pada tahun 1824 atau abad ke-19. Inti dari perjanjian tersebut yaitu Singapura dan Semenanjung, daerah Singapura dan Semenanjung merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Sementara Riau dan Indonesia, Kepulauan Riau, Kerajaan Melayu Riau itu merupakan kekuasaan Belanda, kolonial Belanda. Nah, kita perhatikan begitu hebatnya, begitu sewenang-wenangnya para penjajah membagi daerah-daerah kekuasaan yang sebenarnya bukan milik mereka. Mereka membagi itu seperti halnya membagi hasil rampasan, membagi hasil atau keuntungan. Dan ini tentu saja bertentangan dengan kedaulatan kita sebagai bangsa Melayu. Nah, akibat perjanjian ini, akibat Traktat London ini, maka terpecahlah kekuasaan atau kerajaan Melayu antara daerah Semenanjung kemudian Singapura dengan wilayah Republik Indonesia. Namun demikian, meskipun terpecah secara sosial politik, tetapi masalah kebudayaan tidak bisa dipisahkan karena kebudayaan ini merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging bagi tamadun Melayu, bangsa Melayu dan kerajaan Melayu. Demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini berfaedah bagi kita semua. Silakan teman-teman semuanya mencari sumber yang lain untuk memperluas kajian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.